Richard kini mendapat pekerjaan resminya yang pertama, dan pada hari pertama kerja, ia seperti orang yang disuntik semangat. Dengan penuh keyakinan, ia berkata pada manajernya, "Saya tidak akan mengecewakan Anda." Ia pun tak tahan untuk bertanya, bagaimana sih proses pembuatan Cheetos ini? Tapi yang ia dapat bukan jawaban, melainkan penghinaan. Insinyur itu memandangnya dengan meremehkan dan mencemooh. Teman baik Richard yang melihat kejadian itu segera datang dan menyelamatkannya dari situasi canggung. Temannya kemudian menjelaskan aturan tak tertulis di pabrik. Di sini, semuanya punya kelasnya masing-masing. Barisan pertama adalah para eksekutif pabrik. Mereka gaji paling tinggi, punya tunjangan lengkap, dan sering terlihat bersulang dengan botol sampahnya di waktu senggang. Barisan kedua adalah manajer lantai produksi, gaji lumayan tapi beban kerja besar, dan kalau ada masalah merekalah yang harus pasang badan. Barisan ketiga adalah para insinyur dan teknisi. Memang termasuk pekerja lapangan, tapi keahlian mereka sangat berharga dan tidak bisa digantikan. Bahkan para manajer pun harus pandai-pandai menyesuaikan diri dan memperhatikan wajah-wajah para eksekutif tingkat atas. Di ujung paling bawah adalah Richard, yang bahkan tidak punya hari libur, gaji pas-pasan, dan hanya cukup untuk bertahan hidup. Ada satu aturan tak tertulis di sana. Karyawan tingkat bawah tidak berhak melewati atasan langsungnya untuk berkomunikasi dengan jenjang lebih tinggi, karena hal itu dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada pimpinan langsung. Tapi Richard tidak ingin menjadi petugas kebersihan seumur hidupnya. Meski separuh hidupnya dulu seperti ikan asin yang hanya tergeletak, sekarang dia punya tekad untuk berubah dan bangkit. Dia ingin menjadi pejabat tinggi, perusahaan, menjadi seseorang seperti sang presiden direktur. Presiden direktur itu sendiri adalah orang yang hampir mengalahkan Coca-Cola, dan ia adalah pengelola langsung pabrik Frito-Lay. Untuk naik ke jenjang tersebut, langkah pertama pasti adalah belajar dari orang-orang hebat. Keesokan harinya Richard pun, seperti masa kecilnya, membawa taco lezat yang dibuat istrinya untuk mengajak Corning makan siang bersama. Kali ini, Corning tidak menolak, malah bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Richard mulai dengan menyampaikan rasa hormatnya, lalu mengungkapkan niatnya untuk belajar dan berkembang. Melihat sikap Richard yang tulus dan sungguh-sungguh, akhirnya Corning memberinya kesempatan untuk makan siang bersama. Hal ini membuat teman dekatnya yang jauh melihat dengan penuh rasa kagum dan iri. Sepertinya Richard benar-benar punya harapan untuk berhasil. Sejak saat itu, Richard menjadi asisten kecil Corning, meski Corning masih belum mau mengajarinya secara langsung. Hingga suatu hari, ketika sedang bekerja, Richard melirik ke arah mesin dan menemukan sebuah masalah besar. Hari itu, Richard memperhatikan keripik kentang yang gosong. Dia bertanya kepada Corning apakah mereka perlu memeriksa suhu minyak yang terlalu tinggi. Corning berkata, "Kalau kamu bisa belajar ini dariku, kamu akan bisa merasakannya." Kalimat itu menandakan bahwa akhirnya Richard menjadi murid Corning, seperti yang diinginkannya. Mulai saat itu, Richard setiap hari datang ke kantor 1 jam lebih awal dan pulang 1 jam lebih malam, untuk belajar tentang mekanik dari Corning. Tak lama kemudian, dia sudah bisa mengoperasikan dan memperbaiki berbagai peralatan. Saat Corning cuti, Richard bahkan bisa menggantikan pekerjaan gurunya. Meskipun dia hanya seorang petugas kebersihan yang dibayar per jam, tidak lama kemudian dia terpilih sebagai karyawan terbaik bulan itu.